Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pengkajian kita. Yang ini adalah sebuah kajian yang diuraikan oleh Dr. Andes As'adi Al-Fatah dengan judul Baiat adalah sumpah setia. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman di dalam surat Al-Fat surat 48 ayatnya 10. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepada engkau, mereka hanyalah berbaiat kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka barang siapa ingkar pada janjinya, ia hanyalah ingkar atas kerugian jiwanya sendiri, dan barang siapa memenuhi janjinya di sisi Allah, ia akan menganugerahkan kepadanya ganjaran yang besar. Peristiwa baiat yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berintikan iman mereka kepada kebenaran Islam dengan mengucapkan janji sebagai berikut. Kami tidak akan mengabdi kepada siapapun selain Allah. Kami tidak akan mencuri. Kami tidak akan berbuat zina. Kami tidak akan membunuh anak-anak. Tidak membunuh anak-anak kami. Kami tidak akan mengumpat, dan kami tidak akan mendurhaka kepada Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai sesuatu yang benar. Hadis riwayat Bukhari 2 nomor 10. Pada dasarnya baiat yang kita ucapkan itu merupakan pernyataan tulus ikhlas kepada Allah Ta'ala untuk melaksanakan segala yang telah diperintahkan dan berusaha sekuat-kuatnya meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiat atau sumpah setia itu merupakan awal peristiwa yang tercantum di dalam surat 48, yaitu surat Al-Fat ayatnya 10 yang telah saya bacakan di awal video ini. Dilakukan oleh orang-orang yang baru mengenal dan memeluk Islam. Karena sebelumnya, sebelum datangnya zamannya Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka hidup di zaman jahiliyah atau kebobrokan atau kebodohan. Begitu mengetahui keindahannya Islam,
keindahannya ajaran agama Islam, mereka dengan hati yang tulus menyatakan sumpah setianya kepada Allah Ta'ala lewat Nabi suci Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang telah kami membela punggung kami sendiri. Baiat yang dilakukan kaum Ahmadiyah sekarang ini merupakan manifestasi langsung dari ajaran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 15 abad yang lalu, seperti yang diriwayatkan di dalam hadis. Walaupun kamu harus merangkak melalui rintangan salju, karena beliau itu khalifah dan mahdi, terdapat dalam Musnad Ahmad dan Ibnu Majah isi janji yang diucapkan sahabat waktu itu selaras dengan wahyu permulaan yang diterima oleh Nabi suci Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu merupakan perbaikan akhlak manusia. Saudara-saudara pemirsa Kereweng Aji yang berbahagia, jadi baiat atau sumpah setia yang diterima oleh Nabi suci Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu perbaikan akhlak manusia, dan janji itu sendiri merupakan kenyataan yang terjadi dari hasil perbaikan akhlak manusia. Melihat kondisi kehidupan rohani manusia yang selalu berubah-ubah atau mengalami pasang surut sesuai dengan kodrat manusia. Jika mendapat kesukaran, mereka ingat kepada Allah Ta'ala, merasa membutuhkan Allah Ta'ala. Tetapi jika mendapat sedikit saja kesenangan, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat 7 ayat 189 sampai dengan ayat 192, dan juga terdapat di dalam surat 17 ayatnya 67. Maka Allah Ta'ala sendiri mengecam manusia yang tidak mau bersyukur atas nikmat yang telah diberikannya. Surat 41 ayat 49 sampai dengan ayat 51. Dalam keadaan kehidupan rohani mengalami surut, Islam memberi kesempatan untuk bertaubat, beristighfar, mohon ampun dan mohon perlindungan kepada Allah Ta'ala. Disinilah kita diingatkan bahwa secara rohani berbaiat kita harus selalu diulang-ulang. Hal ini dimaksudkan agar kita selalu mengingat apa yang telah diucapkan ketika berbaiat itu. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, ada pernyataan yang selaras dengan ini di dalam berbaiat, yaitu saya hendak menjauhkan diri dengan sekuat-kuatnya
nyadari segala perbuatan dosa. Demikian pula saya berjanji hendak menjunjung agama melebihi dunia untuk bisa menjadi barisan pengikut gerakan Mujaddid Mirza Ghulam Ahmad, yaitu Masih yang dijanjikan dan Mahdi. Kita dipersilahkan terlebih dahulu untuk mempelajari isi baiat dan janji 10 yang diucapkan setelah berbaiat itu. Ini terdapat di dalam Anggaran Rumah Tangga bab 1 pasal 1 ayat 4b. Dalam Anggaran Rumah Tangga Gerakan Ahmadiyah Lahore Indonesia, dan harus setuju dengan asas tujuan dan usaha untuk mencapai tujuan Gerakan Ahmadiyah Lahore Indonesia sebagaimana tercantum di dalam Anggaran Rumah Tangga bab 1 pasal 1 ayat 2 Gerakan Ahmadiyah Lahore Indonesia. Kewajiban yang harus dilaksanakan adalah memenuhi dan menjunjung tinggi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Ahmadiyah Lahore Indonesia sesuai dengan baiat dan janji yang telah diucapkannya. Dan ada hal yang paling asasi, yaitu menjaga nama baik Gerakan Ahmadiyah Lahore Indonesia dalam kata-kata dan dalam tingkah laku perbuatan dalam kehidupannya sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga. Saya ulangi lagi, terdapat di dalam Anggaran Rumah Tangga bab 1 pasal 3 ayat 1 ayat 2 Gerakan Ahmadiyah Lahore Indonesia. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, kiranya kita akhirkan sekian dulu video risalah ini, dan kita sambung lagi pada video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.